Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati, sekaligus yang saya cintai, para pemirsa Elsita TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bermuajahah kembali, tentunya dengan tema kita saat ini adalah Suratul Fatihah, mengagungkan asma Allah yang tentunya bagian dari induk Al-Quran. Kita mengetahui bahwa saja setiap kali dalam ibadah mahdoh kita, salat 5 waktu terutama, pasti kita membaca suratul Fatihah. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana atau sebagaimana pentingnya suratul Fatihah itu. Kalau kita kaji suratul Fatihah, memang di awal Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama atau ayat pertama adalah mengandung unsur bagaimana kita menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan pensifatan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, kasih dan sayangnya Allah. Ini perlu digarisbawahi bahwasanya tanpa adanya suratul Fatihah, tentu sholat kita atau ibadah kita secara mahdoh ini merupakan rukun yang memang wajib dibaca. Sebaliknya, tatkala kita tidak membaca demikian, maka itu tidak sah. Itu dari satu sisi. Kita coba mengakomodir sisi yang lain. Kita memperluas bagaimana hikmah dari suratul Fatihah ini. Dilihat dari porsi yang pertama adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyanjung asma Allah, kita menyanjung bagaimana di antara nama-nama Allah ini adalah secara letterlek, langsung kata ilah. Ini mengandung bagaimana porsi kita memahami, memperluas bagaimana di dalam hati kita masing-masing, bahwasanya seberapa pentingnya Allah dalam kehidupan kita. Makanya tatkala kita punya anak, kita ajari sebelum makan baca bismillah, sebelum minum baca bismillah. Pun halnya mau menjelang tidur, misalkan dengan redaksi Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ini mengandung koherensi, kesinambungan, bahwasanya yang disebut adalah asma Allah. Yang disebut adalah Tuhan semesta alam, Rabbul Izzah, Rabbul Alamin. Pun halnya tatkala anak kita dilahirkan, yang kita sebutkan adalah asma Allah dengan lafal misal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asma Allah. Artinya sejak dini kita selalu diingatkan dan diingatkan untuk selalu bagaimana kita membaca, kita mengamalkan sesuai tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting bagi kita supaya kita terlepas dari sifat sombong. Karena tatkala kita melihat atau mendengar bahwasanya tatkala orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya sekedar demikian, tapi bagaimana seseorang mengapresiasi dalam bentuk tindakan bahwasanya pasrah diri memang hanya kepada Allah yang memiliki segalanya. Makanya di dalam sholat sendiri, tatkala
sebelum baca suratul Fatihah ada doa iftitah. Di dalamnya terdapat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sekaligus mengingatkan bagi kita semua, khususnya saya pribadi, untuk selalu mengutamakan Allah dari segala sisi. Untuk ayat pertama. Di sisi yang lain ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Tatkala kita mengetahui, tatkala asma Allah sudah diucapkan dalam lisan kita, dibenarkan di dalam hati kita, dan diamalkan secara perbuatan. Semisal tadi, contoh mengajarkan anak makan. Sebelum makan baca bismillah. Sebelum minum baca bismillah. Itu bagian dari sebentuk tindakan berupa amaliyah yang tentunya kita semua dalam porsi ini menyadari bahwasanya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu adalah bentuk mutlak bagaimana kita seorang hamba tunduk, tawaduk kepada Sang Maha Pencipta. Mudah-mudahan dengan sekelumit bahasan terkait ayat pertama dan ayat yang kedua ini memberikan manfaat bagi kita semua. Setelah itu kita kaji ayat yang ketiga. Tentunya mari kita simak iklan yang akan datang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi dengan kutipan ayat yang ketiga dari suratul Fatihah yang merupakan induk dari Al-Quran. Ayat yang ketiga dari suratul Fatihah adalah Ar-Rahmanir Rahim. Allah menyebut dua kali dalam surat Al-Fatihah ini, di ayat yang pertama, dan menegaskan atau mempertegas di ayat yang kedua bahwasanya Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana seseorang untuk selalu ikhtiar secara batiniah, baik dari segi lafal ataupun kemantapan hatinya untuk selalu menjalankan kehidupannya atas dasar Rahman dan Rahimnya Allah, kasih dan sayangnya Allah. Tentunya bisa dipraktekkan dengan salah satu contoh, dengan Rahman, dengan kasihnya, dengan Rahim, dengan sayangnya. Contoh sederhana, tatkala kita melihat anak kecil yang nakal atau yang bandel sekalipun, tentu kita ada rasa welas untuk mengajarkan bagaimana untuk berlaku yang baik. Bagi kita kepada orang tua tatkala senakal apapun, Allah punya sifat Rahman dan Rahim, kasih dan sayang. Senakal apapun orang tua atau orang lain bahkan, karena Allah sudah mengajarkan, Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Mari kita praktekkan. Kita menyadari ada unsur toleransi, tidak terlalu menggebu-gebu atau tergesa-gesa, karena bagian dari tergesa-gesa adalah langkah-langkah setan yang terkutuk. Kita mawas diri bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya flashback atau pencerminan atau refleksi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ya Allah. Di ayat yang selanjutnya
maliki yaumiddin. Kita diingatkan kembali di ayat ini bahwasanya tidak ada daya dan upaya kecuali itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ikhtiar kita, seberapa besar pun usaha kita, tatkala baik atau menjadi orang yang kaya raya dan seterusnya, jangan lupa bahwasanya tadi diungkapkan bahwasanya yang memiliki semuanya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jangankan harta benda, jangankan tanah ribuan hektar, hidup mati pun itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sangat penting untuk kita mengingat-ingat kembali bahwasanya hikmah dari Rahman dan Rahimnya Allah, bahwasanya kita ditunjukkan oleh Allah bahwasanya Allah itu raja di raja. Allah itu yang memiliki semuanya. Bagi kita, kita tidak memiliki apa-apa. Harta pun titipan, istri pun juga titipan. Buktinya apa? Ada mahar, ada jual beli. Flashback daripada itu, mari kita sadar diri bahwasanya tidak ada yang lebih, tidak ada yang luar biasa, karena Allah memberikan statement la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya, bahwasanya hidup dan mati kita itu semuanya juga milik Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita sadari karena kita yang namanya manusia punya sifat lupa, punya sifat lalai, bahkan salah. Bagian dari kita saling mengingatkan sama saudara, tentunya hal ini menjadi penting untuk kita ingatkan kembali. Di ayat yang selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fenomena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namanya orang ada kaya dan miskin. Ada yang berharta, ada yang miskin papa. Orang di sebelah kita atau tetangga kita kadangkala lapar ataupun punya kelebihan. Itu hilir mudik di dalam kehidupan kita. Akan tetapi diingatkan dalam ayat ini bahwasanya kita permintaan, kita hanya meminta kepada Allah, bukan kepada yang lain. Yang lain bagaimana? Itu adalah wasilah, itu adalah sebagai sarana, sebagai tanda penghubung saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala kita mutlak jatuh, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kita minta kepada Allah, mengabdi, menyembah kepada Allah, dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting bagi kita semua untuk selalu refleksi diri, untuk selalu bagaimana mawas diri kita. Kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit proses pengingatan ini menjadi bentuk mawas diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan
di bahasan kita selanjutnya bahwasanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fenomena istilah ini atau ayat ini memang kadangkala bentuk persaksian atau bentuk praktek pada kita bahwasanya kita mampu nggak posisi untuk merendahkan batin kita, merendahkan hati kita, pikiran kita, atau seluruh badan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah menegur, ihdinas siratal mustaqim. Potensi yang namanya manusia itu selalu punya godaan, bisa tersesat, bisa berbelok dari tujuan awal. Makanya kita sebagai seorang hamba wajib untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan. Salah satunya dengan istilah atau ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tatkala sudah kita minta, Allah pasti akan mengijabah, Allah pasti akan mengabulkan dari permintaan kita tersebut. Tentunya dipraktekkan, tidak hanya sekedar lisan, tidak hanya dimantapkan dalam hati, tapi bagaimana dalam akses perbuatan kita laksanakan dengan sedemikian rupa. Proses hal ini kadangkala ada yang mencibir, ada yang bahasanya menolak. Itu wajar. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat dalam Lujaini Dani atau kitab Nurul Burhan, memang ada perbandingan. Ada orang kaya, ada orang miskin. Kadang-kala orang minta jalan yang lurus, porsinya sulit. Masih menemukan jalan yang sesat terus. Ini bagaimana? Allah memberikan gambaran. Tatkala kita meminta dengan sedemikian rupa, tidak hanya segar lisan, tapi hati kita dan dijalankan dengan perbuatan amaliyah kita, insya Allah Allah akan memberikan qabul, memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Perkara rizki pun sama. Allah mengijabah semua itu. Tinggal bagaimana kita mengakomodir diri kita supaya tidak tersesat atau tidak disesatkan di jalannya yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Allah sudah memberikan jalan yang lurus, tapi jangan sampai kita memilih jalan yang bengkok, jangan jalan yang berbelok, karena memang masing-masing Allah sudah siapkan. Masing-masing juga ada konsekuensinya. Milih jalan yang lurus atau jalan syukur, insya Allah Allah akan memberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun sebaliknya, tatkala seseorang memilih jalan yang bengkok atau munhanin atau jalan yang sesat atau ingkar, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira, maka kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk supaya kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan kedepannya. Allah memberikan kekuatan tatkala kita selalu ikhtiar untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala yang paling real, orang meminta kaya dan miskin. Proses ini mana yang terbaik? Milih kekayaan ataukah kemiskinan? Pilih yang mana? Makanya derajat dari masing-masing juga akan berbeda. Orang kaya yang bersyukur tentu tidak lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Orang fakir atau orang miskin yang mau bersyukur tentunya berbeda. Artinya derajatnya lebih tinggi daripada orang yang
fakir yang hanya sekedar bersabar. Makanya al-fakiru sabir afdalu minal ghani syakir, wal fakiru syakir afdalu minhuma, wal fakiru sabiru syakir afdalu minal qul. Ini penting bagi kita untuk selalu menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala dalam mekanisme surat Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan menjadi bimbingan bagi kita semua untuk selalu memberikan tolak ukur bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali itu atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hanya sederhana ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, khususnya bagi al-fakir dan umumnya bagi pemirsa El-Sinta TV dimanapun Anda berada. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.